Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'ahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala radhiyallahu anhu wa lidzalika qala Yusuf ibnu Asbat inni la ahammu bi qira'atil Qur'an fa idza qara'tu ma fihi khasyitul maqta fa a'dilu ila tasbih wal istighfar wal mu'ridu 'anil 'amali bihi urida bi qawlihi 'azza wa jalla فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Masih melanjutkan adab yang ke-8 dari bab salis tentang tilawatul Quran. Setelah begitu panjang menjelaskan tentang pentingnya ta'assur dan dia termasuk adab yang penting dalam membaca Al-Quran. Ta'assur artinya setiap ayat yang dibaca itu berpengaruh, menarik pengaruh pada dirinya, dan ini bagian penting ketika membaca Al-Quran, sehingga bila bacaan Al-Quran tanpa ada pengaruhnya itu qalilul nafa, sedikit manfaat. Bahkan dikatakan istihqaqul maqat, ya, berhak untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walizalika qala Yusuf ibnu Asbat, oleh karena itu Yusuf ibnu Asbat berkata, inilah ahammu bi qiraatil Quran, saya sungguh pengen banget baca Al-Quran. Fa iza zakartu ma fihi, ketika aku ingat tentang ayat-ayat yang bila saya baca justru saya bisa melanggar ini. Khasyitul maqat, aku takut dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adu ila tasbih wal istighfar, lalu aku pindah bacanya kepada tasbih dan istighfar saja. Ini tentunya dimaknai, ya, bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang sangat dicintai pada dirinya. Kemudian ketika masuk kepada ayat-ayat yang di situ keras sekali teguran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dia nggak amalin pada saat itu atau dia tahu sendiri bagaimana dirinya belum maksimal dalam mengamalkannya, dia khawatir dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bacaannya, lalu dia pindah ke tasbih. Kalau model kita baca Al-Quran utamanya, karena kita sudah terlalu jauh dari Al-Quran. Ini bicaranya tentang orang yang sudah sangat mengerti dengan Al-Quran, begitu mencintai Al-Quran, ya, sehingga ketika dia rasa dirinya takzimnya belum bagus, hatinya belum bagus, pada saat dia baca dia ganti tasbih, ya. Wal mu'ridu 'anil 'amali bih, orang yang berpaling dari mengamalkan dengan apa yang dia baca, urida bi qawlihi 'azza wa jalla, dialah yang dimaksud oleh Allah dalam firman ini. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka lempar ayat Allah ke belakang mereka. Washtarau bihi samanan qalila, lalu mereka ganti, lalu mereka bayar, mereka beli dengannya harga yang murah. Fabi sama yashtarun, sangat sedikitlah, jeleklah apa yang telah mereka beli itu. Maksudnya
baca Al-Quran tapi enggak khusyuk, baca Al-Quran tapi tidak menerima perubahan pada dirinya. Itu termasuk melempar Al-Quran ke belakang, menghina hitungannya. Masya Allah. Dan termasuk yang menjual Al-Quran dengan harga murah ya. Kalau gitu mendingan gak baca Al-Quran. Setan namanya itu, ngasih ilmu seperti itu. Ini kita sedang berbicara kualitas ya. Jadi ketika mendengar ayat-ayat seperti ini keterangan seperti ini bukan berarti menjauhkan kita daripada Al-Quran atas dasar takut karena dibenci oleh Allah. Enggak, justru berusaha memperbaiki diri. Sebagaimana kita diberikan makanan yang enak oleh orang tua kita dan kita pengen banget makan makanan tersebut, lalu orang tua kita bilang tinggalin makan, jangan dimakan. Itu tangannya masih kotor begitu, tangannya belum dicuci, itu tinggalin. Kita pengen makan banget tuh makanan, kata orang tua kita tinggalin, tangan kotor buat begitu. Terus kita ngapain? Ninggalin makanan apa cuci tangan terus makan lagi? Cuci tangan terus makan. Nah begitu juga dengan Al-Quran ini. Begitu kita baca, kita tidak ta'astur, kita tidak berpengaruh bacaan kita masih banyak melanggar. Allah bilang tinggalin, ngapain baca tuh? Tinggalin. Apakah kita nggak baca atau justru baca sambil memperbaiki diri? Itu maksudnya. Walizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana ma'talafat alaihi qulubukum walanat lahu juludukum fa iza ikhtalaftum falastum taqra'unahu. Jadi memang tujuan daripada baca Al-Quran itu adalah untuk mempengaruhi kita punya jiwa, enggak cuma sekedar baca lisan. Oleh karena itu Rasulullah SAW katakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran apa yang menjadi demenan hati kalian, didemenin, yang menjadi jinak hati kalian. Walanat juludukum, dan lembut hati kalian. Jadi baca selagi klop dengan hatinya enak. Fa iza ikhtalaftum, bila hati kamu sudah beda dengan apa yang kamu baca ya, falastum taqra'unahu, maka pada saat itu kamu tidak dinilai sebagai pembaca Al-Quran lagi. Jadi kita itu baru dinilai pembaca Al-Quran sejati, maksudnya apabila apa yang kita baca mempengaruhi diri kita. Kalau enggak, maka berarti bukan disebut pembaca sejati, ya pembaca lisan saja. Wa fi ba'dihha, dalam sabda yang lain, fa iza ikhtalaftum faqumu anhu, apabila kamu melawan Al-Quran, amaliyah zahir kamu itu melawan apa yang kamu baca, faqumu anhu, udah diri udah baca, udah gitu. Dan kita bersikap seperti orang yang cinta kepada Al-Quran, bukan ngambek begitu disuruh udah iya berhenti langsung. Itu nggak paham namanya. Seperti mana makanan tadi, paham tuh?
Ini kita dikasih adab yang begitu rinci, begitu jeli, begitu agung ya, daripada Imam Ghazali. Ini untuk adab tilawatul Quran aja sudah lebih sebulan ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu idza dzukirallah, bila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar takut dia punya hati. Jadi disebut nama Allah saja gemetar dia punya hati. Maka ada sekarang ini sebahagian katanya da'i ilallah, orang yang ngajak kepada Allah, tapi dia justru nggak ngebolehin kita berzikir Allah. Nggak ada manfaatnya katanya. Kalau ada manfaatnya tuh subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, itu baru manfaat zikir. Kalau zikirnya Allah, katanya nggak manfaat, nggak ada maknanya. Padahal sekolah udah keluar negeri, orang menyebut nama Allah katanya kagak manfaat. La haula wala quwata illa billah. Jelas-jelas di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri orang beriman yang imannya mantap itu iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, ada sentakan dalam hatinya tuh ada. Masa enggak ada manfaatnya? Menyebut nama pemilik langit, pencipta langit semuanya ini, itu namanya suka-sukanya dia ya. Dengan alasan tidak ada dalil yang menyuruh kita berzikir Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Di sini sudah jelas nih dalilnya nih. Li'annahu idza a'tahu haqiqatan minal iman a'tahu min ma'nahu haqiqatan min musyahadah wa kanat tilawatu an syahadah wa kana maziduhu min ma'na tilawatih wa kana zalika ala mi'yari haqiqatan min imanih. Jadi emang kalau imannya udah mantap, imannya kuat, imannya hebat atas dasar musyahadah, maka setiap kali baca itu maka bertambah-tambah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Kalau nyebut nama Allah gemetar tersentak hatinya, bila baca ayat-ayat Allah imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah, kepada Tuhan mereka tawakal, berserah diri. Jadi kalau dirasa ini iman, hati gelisah, urusan dunia kagak ketemu nih. Kenapa nih ya, rezeki kayaknya seret banget ini ya. Kayak bayangan dikejar, dia lari, saya diam, dia diam, saya tubruk, saya tangkap, kagak dapet. Kayak bayangan, udah ngelamar ke sana ke sini, pekerjaan, udah mulai usaha ini itu gagal maning.
bekerja dengan bos, gajiannya kagak turun-turun, ditunda lagi, gelisah hatinya tuh. Baca Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang melata di muka bumi kecuali udah Allah jamin rezekinya. Tenang lagi. Annallaha khalaqana lil ibadah. Allah cipta kita untuk ibadah. Ibadahi Allah, laksanakan perintahnya. Baca wirid pagi, doa-doa diamalkan. Baru nanti kembali lagi berasa tenang lagi, Allah lancarin lagi rezekinya, mudahkan lagi ya. Ada tiba-tiba teman ngajakin kerja, ini bagi yang di luar, di masyarakat, udah dapat rezeki, alhamdulillah, bagus, alhamdulillah. Udah banyak gajian, depositonya udah mulai nambah, alhamdulillah. Lama kelamaan mulai lagi dah, sejadahnya ditinggalin lagi, wiridnya ditinggalin lagi, jamaahnya ditinggalin lagi, gersang lagi hidupnya, Al-Quran ditinggal lagi bacaannya, gitu terus. Istiqomah mulai hilang, pengajian kirim salam, hidupnya jadi kembali gersang, sibuk terus ya. Maka diperkuat lagi dengan baca Al-Quran ya, kembali lagi kepada Al-Quran, baca. Kalau di kamar, Al-Quran biar ada terus kelihatan. Masuk rumah ada Al-Quran yang kira-kira kelihatan kalau kita masuk. Jangan begitu masuk ke rumah yang kelihatan TV gedenya banget ya, berapa 50 in. Jadi nggak ada yang mengingatkan kita kepada Al-Quran. Ini kita sudah terlalu jauh dengan Al-Quran. Kalau kita praktekkan, kita baca apa yang Imam Ghazali ajarkan kepada kita, jauh banget udah. Adab-adabnya hampir lost semuanya nih, kelewat semuanya, kalis ya. Berusaha untuk istiqamah baca Al-Quran saja, ini masih absen melulu. Sementara yang kita kejar katanya inginnya bahagia, ingin dimudahkan segala urusan, ingin dicapaikan cita-cita. Kalau ada jauh daripada Al-Quran, kegersangan yang kita dapatkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kembali, inna ahsanan nasi sawtan bil Qur'an allazi sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhsha Allah ta'ala. Karena bacaan yang paling bagus itu yang berpengaruh gitu ya. Inna ahsanan nasi sautan, sesungguhnya orang yang paling bagus suaranya baca Al-Quran dari sekian banyak qari ini, qari ya, tukang baca Al-Quran, nadanya luar biasa. Dari sekian banyak qari itu yang paling bagus siapa? Yang disebut paling merdu siapa? Allazi idza sami'tahu yaqra'u ra'aita annahu yakhshallaha ta'ala. Yang apabila engkau mendengarnya membaca Al-Quran, engkau lihat bahwasanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekadar tontonan. Ketika kita bicara seperti ini bukan berarti nggak bolehin orang menjadi musabaqah tilawatul Quran, bernada bagus rasanya, bukan. Bagus di kalangan awam. Yang di sini nih bagus secara makna.
bagus yang jempolannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang membacanya dianya takut kepada Allah, dan itu berpengaruh kepada yang dengar juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yusma'ul Qur'anu min ahadin ashha minhu mimman yakhshallaha azza wa jalla. Sesungguhnya tidak didengar Al-Qur'an dari salah seorang yang lebih disukai darinya, mimman yakhshallaha azza wa jalla, dari pada orang yang takut kepada Allah. Jadi Al-Qur'an yang makbul itu ya Al-Quran yang dibaca dari orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makbul, diterima secara sempurna, ya. Bukan berarti orang baca Al-Quran nggak paham, nggak berpengaruh pada dirinya, nggak manfaat sama sekali, bukan. Nggak didengar, ya. Artinya enggak dengar makbul secara sempurna, ya. Fal Qur'anu yuradu la listijib la bihazil ahwal ila al-qalb wal amal bih. Kenapa dibahas begitu panjang tentang ini? Karena memang Al-Qur'an itu dimaksudkan dibaca, diberitakan, disampaikan kepada kita umat manusia, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, listijlabi hadzal ahwal, untuk menarik keadaan-keadaan ini, untuk menarik khusyuk, untuk menarik paham, ya. Biar ada rasa sedihnya, ada rasa gembira, ada rasa semangat, ada rasa penyesalan, ada rasa perjuangan, ada komitmen untuk istiqomah. Itu keadaan-keadaan hati itu diinginkan tumbuh, bercokol dan langgeng dalam hati lewat baca Al-Quran. Di hatinya itu terbangunkan dengannya. Wal amali bih, dan Al-Quran itu dimaksudkan dibaca agar kita bisa mengamalkan isinya. Wa illa fal ma'unatu fi tahrikil lisan bi hurufihi khafifah. Jika bukan karena itu, maka usaha, kecapaian, kesulitan, usaha fi tahrikil lisan, di dalam menggerakkan lisan, bi hurufihi, dengan membaca huruf-huruf Al-Qur'an, khafifah, nilainya ringan. Jadi enggak bermutu gitu. Sekalipun udah fasih lisannya secara tajwid makharijul hurufnya, tapi itu masih terlalu ringan nilainya. Walizalika qala ba'dul qurra. Oleh karena itu diceritakan di zaman dulu ada sebahagian ahli qiraat ini, ahli Al-Qur'an, berkata, qara'tul Qur'an ala syaikhin li, thumma raja'tu li aqra'a thaniyan, fantaharani wa qala ja'altal Qur'ana alayya amalan, idhhab faqra' ala Allah azza wa jal, fanzur bimaza ya'muruka wa bimaza yanhaka. Kalau guru ya punya murid baca Al-Quran, seneng. Tapi ketika gurunya sudah orang-orang yang muqarrabun, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak tertipu dengan murid rajin baca Al-Quran saja, tapi menginginkan muridnya itu mengamalkan apa yang dia baca. Lah ini murid kagak ngerti,
Dia pengen cari muka dengan gurunya, pengen dikata rajin baca Al-Quran. Maka dibilang apa? Ada satu murid yang sudah ahli Al-Quran, qara'tul Quran ala syaikhin li. Satu saat aku pernah baca Al-Quran ya, terhadap guru saya baca setoran ya. Sudah selesai, summa raja'tu, kemudian aku balik lagi sama guru, pengen baca lagi, li aqra'a tsaniyan, untuk baca yang kedua. Fantaharani, lalu guru saya membentak saya. Apa-apaan kamu ini? Ja'altal Qur'ana alayya amalan. Kamu jadikan Al-Quran ya, kamu baca kepada saya sebagai amal ya. Kamu anggap ya, baca Al-Quran di hadapan saya itu suatu amalan yang paling besar. Enggak begitu caranya, pergi ya. Faqra' 'ala Allah azza wa jalla, kalau baca, bacalah atas niat karena Allah. Baca langsung berasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fanzur bima za ya'muruk, maksudnya perhatikan apa yang dia perintahkan. Enggak cuma setoran bacaan lisan saja. Baca itu Al-Quran atas nama Allah, bukan atas nama buat guru. Baca apa pesan-pesan Allah di situ. Wa bimaza yanhaka, dan apa hal-hal yang dia Allah larang kepadamu, perhatikan. Jadi enggak cuma membaca lisan saja, gitu maksudnya. Wa bihadza kana syughlus sahabah radhiyallahu anhum. Kepada arah sinilah, ke model inilah cara baca Al-Qur'annya para sahabat radhiyallahu anhum itu. Fil ahwal wal a'mal, di dalam berbagai keadaan dan di dalam mengamalkannya. Sehingga famata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, an 20.000 minas sahabah, di Madinah itu ada 20.000 sahabat. Kalau di luar Madinah banyak ya. Ini maksudnya di Madinah yang Nabi wafat, di Madinah itu kurang lebih ada 20.000 sahabat lam yahfazul Quran. Mereka yang 20.000 itu enggak hafal Quran. Enggak hafal Quran. Ini bukan mereka enggak baca Al-Quran, bukan. Tapi mereka baca Al-Quran untuk diamalkan. Jadi sibuknya ngamalin Quran gitu. Bukan sibuk baca Al-Quran pagi siang malam malam. Enggak ngapa-ngapain, baca Quran aja. Enggak begitu para sahabat. Para sahabat baca Al-Quran pada malam hari, siang ngamalin. Illa sittatan, kecuali ada 6 orang. Jadi dari sekian 20.000 itu yang hafal Al-Quran cuma 6 orang. Ikhtalafa fi sunaini minhum, itu pun para ulama 2 orang masih diperselisihkan. Jadi yang hafal secara diakui, hafal secara apa tuh, nggak diperselisihkan 4 orang aja dari sahabat Rasulullah SAW yang seluruhnya hafal. Jadi mereka nggak kejar hafal saja, tetapi memang diamalkannya. Wa kana aktsaruhum yahfazu surata wa surataini. Kebanyakan mereka itu cuma ngapal 1 surah, 2 surah saja. Ya maksudnya kana allazi yahfazul Baqarah wal an'am ala ma'ihim. Jadi mereka itu hafalnya yang seperti surah-surah panjang maksudnya. Qul yaqulhu kan duna surah Al-Quran juga, tetapi yang dimaksud ini yang panjang-panjang. Maka bukan jadi kebanggaan hafal Al-Quran itu. Makanya di akhir zaman ini memang banyak orang yang menghafal Al-Quran, kata Nabi SAW, tapi ya semangatnya nggak semangat seperti dulu.
Maka kita koreksi diri kita, bukan berarti dengan bahasan seperti ini jadi jauh dengan Al-Quran, bukan ya. Maka minta kepada Allah agar kita dicintakan kepada Al-Quran dan Al-Quran cinta kepada kita, sehingga kita mudah beradab, mengamalkan, memahami, dan apa yang sudah kita baca ini menjadi tuntunan kepada hati kita. Wallahu a'lam bishawab.